Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Agus Budiansyah. Kali ini saya akan coba berbagi ilmu berkenaan dengan bagaimana cara menulis bagi penulis pemula. Sebelum beranjak kepada inti pembahasan, kita patut mengetahui apa itu penulis pemula, berapa lama dikatakan penulis pemula. Penulis pemula sering disematkan pada orang yang baru memulai karirnya dalam bidang kepenulisan, baik kepenulisan karya tulis ilmiah, baik karya tulis ilmiah yang berbentuk puisi, berbentuk majaz, dan sebagainya. Saat seorang menetapkan dirinya untuk menggeluti dunia kepenulisan, memulai mendalami kaidah-kaidah kepenulisan karya, saat itulah dirinya dan orang-orang di sekitarnya menyebutnya penulis pemula. Karena memang baru awal melakukan, itu kan. Lalu berapa lama penulis dikatakan masih pemula? Beranjak seniorkah atau sudah seniorkah? 3 bulankah, 6 bulankah, 1 tahunkah? Pada kenyataannya tidak ada definisi terstandar apa itu penulis pemula, dan tidak ada juga standar waktu tertentu untuk seorang penulis dikatakan pemula atau sudah melepas masa pemula. Jadi tidak ada junior, senior. Apakah penulis pemula dilihat dari waktunya? Apakah dari kualitas karyanya? Kita akan coba bahas tuntas di sini. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tidak ada waktu tertentu yang menjadikan ukuran seorang penulis dikatakan pemula atau senior. Waktu adalah ukuran relatif. Misalnya, untuk waktu 3 bulan, pada sebagian orang menilai 3 bulan adalah waktu yang singkat untuk menulis sebuah buku tentunya, atau waktu yang terlalu pendek untuk mempelajari sesuatu. Akan tetapi bagi sebagian orang yang lain menganggap bahwa waktu 3 bulan adalah waktu yang cukup panjang untuk bisa menyerap banyak pengetahuan, wawasan, bahkan menganggap 3 bulan adalah waktu yang cukup untuk menuliskan 2 buku sekaligus. Karenanya pemula atau senior tidak dapat diukur dari lamanya waktu seorang memutuskan untuk memulai menulis. Baik, kita lanjutkan. Kenapa penulis pemula harus segera punya karya? Why? How? Ini jawabannya. Ini jawabannya yang sudah kita survei, yang sudah kita analisis. Penulis pemula segera punya karya karena sebenarnya tidak ada yang namanya penulis pemula ataupun penulis senior. Yang terpenting adalah pada saat kita memiliki tekad untuk menjadi penulis, maka bersikaplah profesional dan proporsional dengan keinginan diri sebagai penulis. Mengapa harus segera punya karya? Itu kan. Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita bahas dulu yang satu ini. Kita selesaikan dulu. Sebetulnya tidak ada kata junior senior di dalam dunia kepenulisan. Hanya saja berbeda waktu saja. Secara intuisi, secara kecerdasan dalam menulis, semua diberi hak yang sama-sama memiliki karya tulis bagus dan sebagainya, sangat berkualitas. Bisa jadi ini berlaku di zamannya, di zaman yang penulis yang baru tidak berlaku. Bisa jadi begitu. Karena penulis itu tidak terenggut oleh ruang dan waktu bahasanya. Itu artinya data ini tidak ada yang menyebutkan, tidak ada yang setuju mengenai junior senior. Kita lanjutkan. Mengapa harus segera punya karya? Karena seorang akan menjadi penulis setelah memiliki karya tulis. Seorang akan diperhitungkan sebagai penulis ketika karya tulisnya dinikmati oleh pembaca. Jadi saya tekankan kembali bagi teman-teman yang ingin menulis, lanjutkan menulis.
jangan insecure bahasanya. Kita punya selera sendiri, punya peminat baca sendiri juga, gitu ya. Jadi semua orang intuisinya itu beda-beda, seleranya beda-beda. Hanya jalannya saja yang berbeda. Maksudnya kalaupun intuisinya sama dan sebagainya, tujuannya untuk ini dan untuk itu, hanya jalannya saja yang berbeda. Seperti itu ya. Ya teman-teman bisa dengan cara kalau ingin jadi penulis. Di zaman sekarang itu kan platform banyak. Ada yang lewat website, LinkedIn kalau gak salah ya. Ada yang di Scribd gitu. Ada yang juga di di Instagram, di Facebook. Kita buat status, kata-kata dan sebagainya, itu juga kita mempublish karya kita. Walaupun hanya kata-kata sepenggal-sepenggal gitu, itu juga karya. Jangan sepelekan itu. Karena banyak orang yang baca, itu artinya apa? Tulisan kita bagus, tulisan kita banyak diminati dan sebagainya. Di situ sukses penulis itu, di situ. Banyak yang lihat, banyak yang lirik. Bukan hanya dicetak aja. Sekarang itu kan banyak platformnya gitu. Ada yang microblog, ada yang Wattpad. Banyak tuh platform untuk mewadahi kita menulis. Bahkan ada juga yang bisa menghasilkan dari karya tulis itu, gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.